Hai, ini adalah catatan-catatan kecil tentang sosial media menurut catatan pinggir. Hal-hal yang cukup menjadi perhatian antara sosial media dan aku. Beberapa waktu lalu aku ada tanya ke seorang anak kecil, anaknya temanku, dan memang kebetulan lagi main aja. Usianya kalau nggak salah 4 atau 5 tahun ya. Aku tanya gini ke dia, kamu hobinya apa sih? Kesukaannya apa sih? Gitu. Dia jawab, main Instagram. Duh, gemes. Tapi yang menarik, anak umur segitu menyebut Instagram atau sosial media adalah hobinya. Artinya, dia suka dan cukup sering menggunakan sosial media. Terlepas dari dia tahu apa enggak apa itu sosial media atau gimana dia menggunakan sosial media itu sendiri. Tapi sih kalau menurut aku untuk anak umur segitu sangat harus diawasi dan dijaga penggunaannya dan intensitas dia menggunakan sosial media atau gadgetnya. Kalau diingat-ingat sih dulu kayaknya pas aku ditanya hobinya apa, paling aku jawab menyanyi, bermain gitu, atau membantu ibu. Anyway, aku jadi tertarik banget buat bahas sosial media di episode ini. Dimana kayaknya sosial media itu udah mendarah daging buat sebagian orang. Bahkan aku pernah dengar istilah gadget dan segala aplikasi di dalamnya itu bisa menjadi nyawa dalam tanda kutip. Sebagian orang malah lebih nggak apa-apa ketinggalan dompet asal jangan ketinggalan handphone. Iya sih. Di sini aku bakal bahas lebih deep soal sosial media dibanding dengan gadgetnya sendiri. Karena sebagian orang yang freak gadget itu nggak melulu ada di sosial media. Game, transportasi, aplikasi finansial, pelajaran-pelajaran sekolah, atau untuk sekedar bikin note di handphone. Tapi, tahukah kamu, rata-rata orang Indonesia bisa menghabiskan waktunya hanya untuk sosial media bisa 3 jam lebih per hari. Dan Indonesia berada di peringkat ketiga penggunaan sosial media terlama di dunia. Filipina nomor 1 dan Brazil nomor 2. Yes. Infografik dari Hootsuite juga menjelaskan kalau YouTube menjadi the most active social media platform di Indonesia, yaitu sebesar 88%. Artinya 88% YouTube itu adalah aplikasi paling aktif di Indonesia. Lalu ada WhatsApp di 83%, FB 81%, dan Instagram 80%. Jadi sebenarnya seberapa penting sih sosial media buat keseharian kamu? Dari teman-temanku yang udah aku tanya, beberapa dari mereka bahkan punya 7-10 aplikasi sosial media di handphone mereka. Well, tahu kan aplikasi sosial media itu apa aja? Mereka bilang sosial media itu adalah bagian dalam aktivitas wajib mereka setiap hari. Lagi diem, nunggu, lagi di transportasi, di toilet, sebelum tidur, atau pas melek bangun tidur. Sosial media adalah soulmate. Sosmed is soulmate. Scroll timeline, lihat apa-apa yang diupdate teman-teman, kepoin mantan atau PDKT-an, cari jodoh, lihat video-video berita atau semua hal-hal yang penting yang viral-viral, atau pantengin artis, jualan atau belanja online, ya apa aja lah. Aplikasi We Are Social and Hootsuite juga kasih tahu bahwa 150 juta dari total 268,2 juta penduduk Indonesia adalah pengguna sosial media. Artinya, ada 50% lebih dari penduduk Indonesia adalah pengguna sosial media. Segitu besarnya ya sosial media menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Aku pribadi, sosial media itu pernah menjadi separuh aku.
Kalau bisa setiap momen aku pasti share di sosial media. Status galau everyday. Berapa jumlah like yang aku dapat, aku pasti cek setiap 5 menit sekali atau mungkin 1 menit sekali. Lihat video-video viral, update kabar-kabar teman atau mantan. Tapi sekarang aku udah mengurangi keakrabanku dengan si sosmed ini. Kenapa? Oke, yuk kita bahas positif negatif sosial media menurut catatan pinggir. Banyak banget sebenarnya keuntungan yang kita dapat dari sosial media. Sosmed itu bisa menjadi media penyambung silaturahmi menurutku. Karena kayak aku ketemu teman-teman dan sahabat-sahabat aku waktu kecil dulu yang udah lost contact lama, itu dari FB. Jadi sering komunikasi juga sama keluargaku di kampung sana dengan WhatsApp. Yang selama ini aku kalau nggak lebaran atau hari besar lain ya jarang komunikasi atau ya banyak hal lainnya lah gitu. Sosial media juga membantu buat cepat tahu informasi-informasi penting yang di Indonesia atau ya sekitaran lingkungan kecil kita dulu aja deh. Kalau ada kemacetan di jalan, hujan apa enggak hari ini. Jadi aku tuh bisa prepare rencana lain kalau misalnya kondisi nggak memungkinkan untuk cepat datang ke suatu tempat. Kalau ada bencana di suatu tempat, aku bisa cepat dapat info kapan, di mana, dan gimana caranya buat bantu walaupun sedikit. Atau informasi-informasi lain yang bisa cepat kita dapat di sosial media. Di sosial media juga membantu banget buat memperluas relasi tambah teman atau mungkin cari jodoh, cari kerja, jodoh mulu dari tadi, atau mau mengembangkan keterampilan, cari ide atau ilmu-ilmu baru atau mempelajari inovasi-inovasi baru, bisa banget di sosial media. Dan yang ini nih, mungkin jadi salah satu peran penting sosial media menurut aku, yaitu sebagai media promosi bisnis, karya-karya, ya bisa banget. Tapi semua manfaat mantap dari sosial media bisa jadi akan berbalik kalau penggunaannya kurang tepat. Kalau udah candu, udah berlebihan, terlalu banyak waktu ya habis buat yang gak penting. Ya, sebagian orang yang mungkin deep banget di sosial media bisa sulit berkomunikasi secara nyata. Ada loh orang yang di sosial medianya menjadi orang yang informatif, talkative, sosok yang periang, tapi kesehariannya tuh gak gitu-gitu banget gitu. Salah satu alasan pentingku mengurangi waktu di sosial media adalah juga karena stres dan depresi yang aku dapat di sosial media. Seolah tuh aku sengaja memasukkan toksik ke pikiranku melalui sosial media karena penggunaan atau cara aku menyikapinya gak benar. Sering banget, sadar atau enggak, membandingkan kehidupanku dengan orang lain di sosial media, terus sering ngerasa rendah diri kadang dan cenderung jadi minder, dan sayangnya gak termotivasi untuk berusaha lebih baik, atau jadi sosok yang tinggi hati justru malah jadi sombong di sosmed. Kadang sengaja lihat atau kepoin teman-teman yang menurut aku tidak lebih baik dari aku demi untuk dapat apresiasi yang aku bikin-bikin sendiri. Toksik juga sering aku dapat dari berita-berita yang belum tentu benarnya. Opini-opini orang yang ingin saling menjatuhkan di sosmed, ya itu tadi demi mendapatkan apresiasi yang dibikin sendiri. Sadar gak sadar jadi keikut. Jadi sering mementingkan diri sendiri, jadi sering lupa dengan hal lain. Waktu belajar atau waktu untuk kerja tuh jadi gak efektif, karena ya sebentar-sebentar buka sosmed, jadi gak fokus, jadi kayak kurang tenang gitu. Dan kebiasaan di sosmed yang intens pun kadang bikin privasi pribadi jadi konsumsi publik. Orang lain jadi banyak tahu soal tentang hal kita, tentang privasi kita, udah jadi bukan privasi lagi. Dan itu kita yang mau loh, karena kita posting apa aja tanpa kita saring dulu kadang. Dan
bisa mengundang kriminal datang. Terus juga misalnya kalau akun kamu tiba-tiba dihack atau di-crack seseorang gitu dan disalahgunakan, kan jadi sangat bahaya. Hal lain juga yang mendorongku untuk mengurangi penggunaan sosial media adalah karena kesehatan. Kebiasaan yang gak sehat, misalnya penggunaan sosial media yang lama sebelum tidur atau pas melek bangun tidur terus tiba-tiba nyari handphone buat buka sosial media, itu bisa bikin tidur aku jadi gak berkualitas. Jam tidur yang berkurang bikin sakit kepala, bikin migrain, sakit mata karena ngantuknya ditahan segala macam. Dan mah juga bisa loh, karena kadang jadi lupa waktu buat makan, lapar juga ditahan kalau lagi seru-serunya liatin sosmed. Sosial media pernah menjadi separuh aku, tapi sekarang mungkin jadi 1/4 aku kali. Nggak tahu sih seberapa persen waktu untuk sosial media buatku sekarang, tapi memang aku cukup berusaha untuk mengurangi. Nggak sama sekali menjauhi atau gimana, tapi mengurangi. Karena aku juga masih butuh sosial media. Kan pada dasarnya sebenarnya sosial media itu dibuat punya fungsi yang baik. Dan niat kita pun untuk membuka sosial media adalah yang baik. Tapi kadang hal yang gak baik cukup berhasil membuat kita keikut. Sekarang lebih banyak waktu untuk sosial media itu aku habiskan buat cari-cari sumber informasi. Misalkan kayak aku mau nulis sesuatu, aku buka YouTube untuk cari-cari video yang relevan atau informasi-informasi yang relevan, atau informasi-informasi yang berhubungan dengan pekerjaan aku. Aku sering buka WhatsApp untuk kalau misalnya atasan atau teman-teman kerjaku di kantor nge-sharing soal kerjaan gitu. Instagram atau FB juga nggak ngotot lagi aku untuk memperbanyak postingan atau like gitu. Kalau mau posting sesuatu, aku harus benar-benar tahu apa maknanya, isinya, tujuan baiknya apa, dan sudah gitu. Terserah orang mau respon apa, dan apresiasi tiap respon mereka. Beberapa waktu lalu juga aku berhasil uninstall atau meng-off-kan beberapa aplikasi sosial media untuk beberapa hari, dan atau tidak sama sekali aku buka gitu. Nggak semua sih, ada juga aplikasi-aplikasi yang tetap aku buka sesekali. Itu pun karena tuntutan pekerjaan. Dan alhamdulillah, it works for me untuk memulai membuang candu di sosial media, membuang candu yang tidak baik, dan memilah atau menyaring hal-hal yang bisa menjadi toksik buatku dan yang mana yang tidak. Kamu juga pasti tahu apa yang tepat buatmu dan bagaimana kamu menyikapinya. Aku Adela dari Catatan Pinggir. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan. Ikuti juga Instagramnya di catatanpinggir.podcast untuk update informasi tentang podcast Catatan Pinggir.